Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 orang. Di sini kami akan menjelaskan satu putusan yang diputus oleh Peradilan Umum tentang perlawanan hukum yang telah kami pilih. Di sini saya akan memperkenalkan para penggugat. Ada dua, yaitu M. Daubin Ganto yang berumur 65 tahun. Lahir di Ladang Tengkoh pada tanggal 28 Desember 1948. Ia memiliki pekerjaan sebagai tani dan ia juga beralamat di Dusun Padang Tengkom, Gampong Pantai Raja, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian ada Nyak Neh binti Ismail yang berumur 61 tahun, lahir di Ladang Tua pada tanggal 1 Februari 1953. Ia memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan ia juga beralamat di Dusun Padang, Tingkum, Gampong, Pantai Raja, Kecamatan Pasie, Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian ada tergugat yang bernama Budiman bin Sulaiman yang berumur 6 tahun, lahir di Ladang Tua pada tanggal 3 Juli 1947. Ia memiliki pekerjaan sebagai tani. Ia beralamat di Dusun Padang, Gelumpang, Gampong Pantai Raja, Kecamatan Pasie, Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Bantuan hukum yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapau Tuan pada tanggal 11 April 2014. Semua dimulai saat penggugat 1 menikah pada tahun 1968 dengan penggugat 2. Kemudian mereka mempunyai tanah berupa harta sauhakat bersertifikat hak milik nomor 33 tahun 1988 atas nama penggugat 1 yang sekarang terletak di Desa Ladang Tuha, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dan sekarang beralamat di Gampong Panti Raja, Kecamatan Pasi Raja, Kabupaten Aceh Selatan yang berukuran luas 11.070 meter persegi. Kemudian pada tahun 1987 tergugat meminta tumpang tinggal kepada penggugat 1 dan 2 di tanah terperkara didirikanlah pondok tempat masak garam. Penggugat 1 dan 2 mengizinkannya. Pada akhir tahun 1987 tergugat mendirikan bangunan lantai semen dan dinding semen tanpa seizin penggugat. Hal ini membuat tergugat melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 4 yang berbunyi, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Tindakan tergugat sangat merugikan. Penggugat memperoleh tanah sebagai milik penggugat dan secara tidak sah tanpa hak bertentangan dengan prinsip negara hukum merampas tanah milik penggugat 1 dan 2. Perbuatan tergugat sangat merugikan para penggugat di mana para penggugat tidak dapat memperoleh keadilan. Posita 1. Bahwa penggugat 1 dan 2 mencari keadilan untuk menjamin kepastian hukum. Hak atas tanah di mana tanah tersebut berada pada kekuasaan penggugat sebagian sampai sekarang ini. Oleh karena itu, jika ada surat-surat yang berada pada tergugat perlu dibatalkan demi hukum. Dari semula hukum menganggap surat tidak ada pada tergugat, tetapi sekarang sudah mempunyai surat. Perbuatan tergugat itulah yang merugikan penggugat 1 dan 2 perlu dikesampingkan oleh hakim demi hukum. 2. Bahwa penggugat selaku harta seharkat merasa khawatir tanah terperkara milik penggugat 1 dan 2 yang asal memilik penggugat 1 dan 2 di mana sekarang tanah tersebut dikuasai oleh tergugat yang menjadi hak milik penggugat 1 dan 2 akan dialihkan oleh tergugat kepada pihak lain. 3. Bahwa gugatan ini diajukan atas landasan hukum yang kuat, maka beralasan bagi penggugat untuk memohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan serta-merta meskipun tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa. 4. Bahwa atas tindakan tergugat menduduki, mendirikan bangunan, menguasai, mengerjakan, mengambil tanah terperkara tanpa atas hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan hak penggugat 1 dan 2. Petitum 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah sertifikat hak milik nomor 33 tahun 1988 atas nama penggugat 1. 3. Menyatakan bahwa tanah terperkara tersebut yang dahulu terletak di Desa Ladang Tuha, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dan sekarang terletak di Gampong Pantai Raja, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, ukuran 82 meter x 135 meter persegi,
sama dengan 11.070 meter persegi dan hanya penggugat 1, penggugat 2 gugat sebagian seluas 82 meter kali 67,50 meter persegi dan batas seperti berikut. A. Ke utara berbatas dengan tanah Muhammad Daud, penggugat 1, 2, 82 meter. B. Ke selatan berbatas dengan tanah Ibrahim, 82 meter. C. Ke timur berbatas dengan jalan desa, 67,50 meter. D. Ke barat berbatas dengan tanah kebun Ibrahim, 67,50 meter. Adalah sah secara hukum milik penggugat 1 dan penggugat 2. 4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengembalikan tanah terperkara kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong bila perlu dengan bantuan alat negara. 5. Menghukum tergugat selanjutnya untuk membongkar satu unit bangunan yang di atas tanah milik penggugat 1 dan 2 bila perlu dengan bantuan alat negara. 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Tapak Tuan. 7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat keputusan atau surat di bawah tangan yang diterbitkan oleh tergugat. Mohon majelis hakim dikesampingkan tidak perlu dipertimbangkan. 8. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, tergugat mengajukan verdict banding atau kasasi. 9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 10. Majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan seadil-adilnya. Argumen para pihak. Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Mei 2013 sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi, yaitu menolak eksepsi penggugat. Yang kedua dalam konsepsi. Yang pertama adalah menerima jawaban tergugat seluruhnya. Yang kedua adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima. Yang ketiga, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menimbang bahwa terhadap jawaban para tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 Mei 2014. Selanjutnya, tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 3 Juni 2014. Selanjutnya, menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya, dapat diterima sebagai alat bukti berupa 1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, sertifikat hak milik nomor 33 tahun 1988. Surat ukur nomor peta situasi nomor 24 tahun 1985 diberi dengan tanda P1. Dan penggugat juga mengajukan 3 saksi. Saksi pertama atas nama Husin bin Hashim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa luas tanah seluruhnya adalah kurang lebih 135 meter kali kurang lebih 82 meter. Yang kedua, bahwa setahu saksi pemilik tanah perkara tersebut penggugat yang berasal dari tanah negara, kemudian diuruslah sertifikatnya ke BPN oleh penggugat sehingga keluarlah sertifikat hak milik nomor 33 tahun 1988. Surat ukur peta situasi nomor 24 tahun 1985. Yang ketiga, bahwa sekarang sebagian tanah dikuasai oleh tergugat yang tinggal bersama anak dan istrinya di atas tanah perkara dengan membangun rumah permanen. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan jual beli tanah perkara sampai saat ini. Saksi kedua atas nama Idris bin Nyaklah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa setahu saksi pemilik tanah perkara tersebut, penggugat karena pada waktu saksi hendak membuka lahan yang berada di sebelah tanah penggugat tahun 1976. Penggugat telah berkebun dan bertanam di atas tanah perkara sekarang. Yang kedua, bahwa setahu saksi tanah perkara saat ini sudah ada sertifikatnya yang diurus oleh penggugat ke BPN pada tahun 1988. Yang ketiga, bahwa sekarang sebagian tanah dikuasai oleh tergugat yang tinggal bersama anak dan istrinya di atas tanah perkara dengan membangun rumah permanen. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa setahu saksi tergugat tinggal di tanah sengketa sejak tahun 1987 yang waktu itu menumpang tinggal atas izin penggugat di Pondok Garam di atas tanah perkara. Dan saksi yang terakhir, yang ketiga, atas nama Syarifuddin bin Ibrahim, tidak disumpah menerangkan sebagai berikut.
bahwa yang diperkarakan antara penggugat dan tergugat masalah tanah yang terletak di Gampong Pantai Raja, Kecamatan Pasir Raja, Kabupaten Aceh Selatan, bahwa luas tanah seluruhnya kurang lebih 135 meter kali kurang lebih 82 meter. Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik penggugat yang separuh dari tanah tersebut sekarang dikuasai oleh tergugat. Hal-hal lain saksi tidak tahu. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa 1. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tanggal 1 April 1994, 25 Mei 1997, 7 Mei 1998, 10 Februari 2006, 10 Januari 2007, 2 Januari 2008, dan 17 April 2014 diberi dengan tanda T1. Dan yang terakhir yang kedua itu fotokopi sesuai dengan aslinya surat hak milik pembagian atau mawah tanggal 27 November 2008 diberi dengan tanda T2. Baik, yang terakhir adalah putusan majelis hakim. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara tersebut, mengadili 1. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat. Dan yang selanjutnya adalah dalam pokok perkara. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, menyatakan sah sertifikat hak milik nomor 3E tahun 1988 atas nama Muhammad Daud bin Ganto, yaitu ia adalah seorang penggugat. Yang keempat, menyatakan tanah yang menjadi objek perkara yang dahulu terletak di Desa Ladang Tuha, itu semua adalah secara hukum milik penggugat. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membongkar 1 unit bangunan rumah yang ada di atas tanah objek perkara yang dikuasai oleh tergugat, jika perlu dengan bantuan alat negara. Yang keenam, menghukum tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengembalikan tanah objek perkara kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong bila perlu dengan bantuan alat negara. Yang ketujuh adalah menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.391.000. Dan yang terakhir adalah menolak gugatan penggugat untuk yang lain dan selebihnya. Menurut pendapat kelompok kami, dikarenakan ini adalah tindakan yang melawan hukum, karena dari satu sisi, si tergugat tidak membuat pernyataan akan diapakan tanah milik para penggugat. Tanpa seizin penggugat, tergugat membangun bangunan yang permanen. Ini berarti tidak bisa diubah. Mungkin jika tergugat membangun bangunan yang menggunakan bambu untuk dijadikan tempat pondok, hal ini tidak bakal digugat. Pada intinya, hakim sudah melakukan yang terbaik dalam menjatuhkan keputusan dalam perkara ini, dan menurut kelompok kami, penggugat sudah mendapatkan yang secukupnya.